Selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan kami di Selamat Pagi Indonesia. Ada saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo. Pemirsa, seperti biasa ada sejumlah informasi yang jadi hot topic juga yang akan kami hadirkan terutama di segmen pembuka kali ini. Tapi sayangnya ini hot topic yang kurang menyenangkan karena ini terkait dengan ada bangunan sekolah MTS di Desa Karanganyar, Sragen, Jawa Tengah yang ambruk pemirsa saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Dan akibat ambruknya bangunan tersebut ada 7 siswa dan seorang guru yang luka-luka. Jadi ini pemirsa, ini adalah gambaran atap sekolah yang ambruk pada saat jam pelajar. Nah, ini adalah bagian atas dari ruang kelas 7 di sekolah MTS di Desa Karanganyar. Hari Selasa pagi ambruk. Nah, ambruknya atap ruang kelas ini diduga karena atap kayu tersebut sudah lapuk termakan usia. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini. Tapi pemirsa, jadi informasinya ada 7 siswa dan juga ada 1 guru yang harus dilarikan segera ke RSUD Sragen dan ke Rumah Sakit Amal Sehat karena terluka. Dan sampai saat ini Polres Sragen masih menyelidiki apa penyebab ambruknya bangunan ini. Tim Inavis dari Polres Sragen juga melakukan olah TKP untuk mencari apa penyebab pasti runtuhnya atap ruang kelas tersebut. Kalau begitu kita akan dengarkan pernyataan selengkapnya dari pihak kepolisian berikut ini. Karena kalau tadi kami lihat memang bangunan ini kan bangunan tua ya. Jadi bangunan pada saat pertama dibangun tahun 78, kemudian sempat direnovasi tahun 2000. Sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang berarti kan sudah sekitar 26 tahun ya. Belum ada renovasi lagi, jadi memang kalau dilihat tadi sudah lapuk semua itu bagian atapnya. Nah, itulah kita tadi ambil oleh tim dari Satreskrim untuk dijadikan barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Himbauannya Bu kepada ya, sekolah-sekolah. tadi saya juga sampaikan kepada kepala sekolah untuk lebih antisipasi lagi kalau ada hal-hal yang kira-kira itu membahayakan terkait dengan bangunan segera sampaikan kepada yayasan karena kan ini memang di bawah naungan yayasan. Next kita bahas apa lagi ya Jason ya? Ini yang pasti yang jadi viral terkait dengan Josefa yang kemarin ikut lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI. Tapi kali ini buntut dari kasus itu pemirsa, sang MC kalau Anda melihat juga atau pembawa acara akhirnya juga menyampaikan permintaan maafnya. Kita lihat nih pemirsa. Jadi lewat akun Instagramnya, Cindy Lutfiana selaku MC atau pembawa acara saat itu menyampaikan permohonan maafnya terkait dengan kesalahan ucapan-ucapannya. Dan ucapan Cindy dalam cerdas cermat sosialisasi 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat dinilai memang oleh banyak netizen ini menyinggung perasaan para peserta dan banyak pihak pemirsa. Kita akan coba dengarkan lagi, putarkan lagi pada saat kejadian itu seperti apa, ini dia. Berkompeten dan sangat teliti. Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Baik, bagaimana Dewan Juri kita bisa lanjutkan? Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Fokus, kita akan baca. Nah, pernyataan itu yang kemudian Cindy sadari menimbulkan kekecewaan dan melukai hati peserta lomba. Dan insiden ini kemudian viral karena Dewan Juri memberikan nilai berbeda terhadap jawaban yang sama, yakni regu B dan C dalam pertanyaan rebutan pemirsa. Paham sih rasanya jadi pembawa acara itu pasti ingin menetralkan suasana, pasti ingin menenangkan juga para pesertanya, ingin membuat acara tetap berlangsung. Tapi mungkin ada diksi yang dirasa kurang pas mungkin oleh para netizen sehingga dianggap kurang berpihak begitu ya pada adik-adik ini. Gitu. Nah, dan berujung akhirnya Cindy-nya minta maaf ya, kepada warganet juga. Jawabannya sudah benar. Nilai 10. Tentunya Kalau itu udah ramai ya di media sosial. Kalau ini juga nggak kalah ramai. Apalagi Jason. itu? Dibahas di mana-mana pemirsa soal nilai tukar rupiah yang tembus 17.500 per dolarnya. Nah, jadi Kementerian Keuangan sudah menyatakan siap membantu melalui intervensi di pasar surat berharga negara. Jadi pemirsa, setelah
selesai melantik sejumlah pejabat pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan siap untuk membantu menstabilkan nilai tukar rupiah melalui instrumen dana stabilitas obligasi atau Bond Stabilization Fund. Namun Purbaya juga percaya Bank Indonesia (BI) mampu untuk menstabilkan kurs rupiah yang sedang berada pada tren pelemahan. Dan melansir dari RTI Business hari Selasa 12 Mei lalu, jadi nilai tukar rupiah sempat menyentuh angka 17.500 per dolar Amerika Serikat. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan berikut ini. Satu kan menjaga stabilitas nilai tukar dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Pak Purbaya ini kan udah jauh banget Pak. Iya Pak, ini kan udah jauh banget dari asumsi makro di APBN 2026. Kita akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market. Pak Purbaya, bantunya gimana Pak? Itu yang disebut Bond Stabilization Fund kan. Tapi belum fund semuanya kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Pak Purbaya. Besok mulai jalan. Pokoknya itu ya intinya rupiah kita melemah, tapi pemerintah ini kenapa ya? Pemerintah sudah mau intervensi, sudah ada tanggapan gitu. Ini mau menanggapi apa joget-joget sih? Kalau saya sih karena ngelihatnya kayaknya udah ini banget ya, kayaknya udah butuh penanganan khusus ya terkait dengan rupiah kita. Tapi kita percayakan pemerintah pasti punya formulanya tersendiri. Tapi saya sebagai masyarakat kayaknya saya lebih pilih untuk joget aja. Karena ini seperti saya mau contoh video yang viral, ini jogetnya tuh bahkan heboh banget kita lihat. Coba lihat. Jadi calon Menteri Kesehatan Hungaria Zsolt Hegedus itu viral usai tampil menari di depan ribuan pendukung saat perayaan pelantikan Perdana Menteri baru Peter Magyar di Budapest, pemirsa. Kita lihat ini dia. Jadi heboh ya pemirsa kita lihat. Wah, narinya sih kayak dancer profesional ya Valen ya. Semangat banget. Karena tahu nggak Valen, jadi Hegedus ini profesinya memang sebagai bedah ortopedi dulunya dan kemudian mencuri perhatian publik setelah aksi menari dan ya berjogetnya menghibur semua yang ada di sana ya di tangga gedung parlemen. Dan aksi ini membuatnya dijuluki sebagai dancing politician sejak kampanye oposisi pada April lalu. Tapi meski ia mengaku sudah suka menari sejak masa kuliah, nah pelantikan Magyar ini juga menandai berakhirnya 16 tahun pemerintah Viktor Orban setelah partai posisi Tiza memenangkan pemilu parlemen di Hungaria di sana. Jadi ini warganet yang ada di sana, tapi kayaknya nggak cuma di sana, tapi hampir di seluruh dunia juga membahas ini loh. Oh, jadi ada meliuk-liuknya ada meliuk-liuk, gitu. Ada main gitar. Ada Michael Jackson-nya dikit, ada Mike Jagger-nya dikit. Kayak kombinasi. Pokoknya seru banget, itu namanya joget energik pemirsa. Sama setiap pagi, pokoknya kita juga harus tetap energik Jason. Membahas semua informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Tapi selain dari hot topic pagi ini ada banyak informasi dalam berita utama soal salah satunya adalah pimpinan MPR RI yang menyampaikan permintaan maaf usai viral final lomba cerdas cermat 4 pilar MPR. Ya, informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Final lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat viral di media sosial. Dalam kegiatan itu juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban yang sama. Atas kejadian ini pimpinan MPR RI pun telah menyampaikan permintaan maaf. Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta menyegel gerbang parkir di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan. Penyegelan dilakukan lantaran pihak operator diduga beroperasi ilegal selama 3 tahun dan menggelapkan pajak retribusi hingga puluhan miliar rupiah. Semangat saling membantu antar jemaah terus terlihat di Tanah Suci, seperti yang dilakukan sejumlah jemaah asal Gunung Kidul dalam program Paskuda atau Pasukan Kursi Roda. Melalui layanan sederhana ini, jemaah lansia dan risiko tinggi dibantu agar tetap nyaman menjalankan ibadah.
Next kita bahas apa, Jason? Ini masih soal lomba cerdas cermat. Jadi nama Josefa Alexandra kini tak lagi dikaitkan dengan momen dianulirnya jawaban oleh Dewan Juri, tapi dengan prestasi dan juga peluang emas yang dia dapatkan. Katanya sih mau belajar ke negeri Cina ya. Oke. Apakah benar nanti bisa terwujud? Kita bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa. Jadi kalau ini adalah ungkapan kita sering dengar ya, dari kecewa jadi bahagia. Ini mungkin relate dengan nama Josefa Alexandra yang kini tak lagi dikaitkan dengan momen dianulirnya jawaban oleh Dewan Juri, tapi dengan prestasi dan juga peluang emas yang dia dapatkan. Jadi ini semua terjadi setelah viral di media sosial karena dinilai tetap tegar. Walaupun jawabannya dianggap kurang jelas setelah ada alasan soal artikulasi. Nah, keadilan akhirnya datang menghampiri siswi berbakat yang satu ini tidak tanggung-tanggung sebagai bentuk apresiasi atas kecerdasan substansial dan keteguhan mentalnya. Pimpinan MPR RI bersama dengan DPR RI memberikan hadiah istimewa untuk Josefa. Josefa Alexandra resmi dianugerahi beasiswa pendidikan untuk melanjutkan studinya ke Tiongkok. Nah, langkah ini diambil sebagai bukti bahwa negara hadir untuk menghargai anak-anak muda yang berkualitas meski sempat terjepit oleh kakunya aturan teknis di atas panggung kompetisi. Beasiswa ke negara tirai bambu ini pemirsa harapannya bisa jadi pemantik semangat bagi Josefa dan pesan bagi seluruh pelajar di tanah air bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kesalahan dalam proses lomba cerdas cermat kemarin tingkat final di Pontianak, Kalimantan Barat. Nanti secara institusi Josefa MPR akan memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Yang kedua, karena Josefa sekarang kelas 11, Abang bangga dengan Josefa telah menjadi dutanya SMA 1 Pontianak yang sekarang sudah menasional. Dengan peristiwa ini kita ambil hikmahnya peristiwa ini. Yang ketiga, kalau Josefa berkenan, Abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina. Nanti tolong kasih tahu orang tua kalau mau. Nanti begitu selesai SMA 1, Josefa akan Abang berikan beasiswa sekolah kuliah gratis di Cina. Dan nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Josefa kalau sudah lulus dari Cina. Ini Abang berikan, tapi kesempatannya silahkan Josefa rembukan dengan orang tua dan guru ya. Nanti kita ketemu di Jakarta Josefa. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak. Kasih, nanti kalau Abang Pontianak SMA 1 kita jumpa ya. Terima kasih Bapak. Oke, ada pelas sekolah situ. Lagi mengurus keberangkatan. Oh, oke. Makasih semua. Salam buat semua di SMA 1. Yo, selamat siang. Dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nilai -5. -5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai.
Jadi pemirsa kita sudah lihat ya videonya dan kita bisa lihat ya jawaban yang diberikan Josefa dianulir Jason oleh Dewan Juri karena anggapannya memiliki artikulasi yang kurang jelas. Padahal kita berdua juga sama-sama mendengar hal yang sama toh. Dan publik juga sudah menilai sendiri jawaban tersebut ternyata sudah tepat juga secara substansi. Ya, dan gelombang kritik pun memang mengalir deras pemirsa. Penilaian standar dan juga transparansi dalam kompetisi bergengsi ini juga nantinya akan kita bahas nih. Bersama dengan pimpinan MPR RI yang sudah bergabung via sambungan Zoom. Ada Wakil Ketua MPR RI, Archandra Muhammad Akbar Supratman. Kita langsung sapa, selamat pagi Mas Archandra. Pagi Mas. Halo, selamat pagi Mbak Valen, Mas Jason. Ya, terima kasih telah bergabung Mas Archandra. Mungkin kalau saya ingin bertanyanya langsung begini. Kemarin sudah ada banyak sekali penonaktifan yang dilakukan terhadap jurinya. Dan kemudian adalah bentuk-bentuk yang sudah dilakukan dan diklarifikasi ke masyarakat. Tapi kalau saya mau melihat opini pribadi Mas Archandra sebagai Wakil Ketua MPR. Melihat ada anak dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI yang kemudian bisa mampu menyuarakan apa yang diyakininya. Itu sosok seperti itu bagaimana Mas melihatnya Mas? Ya, jadi gini Mas Jason, ini satu hal yang fenomena yang menarik karena Adinda kita nih, Adinda Josefa ini mungkin Kartini di era sekarang karena Josefa masuk di kalangan Gen Alpha yang seperti saya sampaikan di beberapa kesempatan lainnya bahwa memang kita punya kekhawatiran terhadap generasi-generasi penerus bangsa khususnya Gen Z maupun Gen Alpha, tetapi dengan hadirnya Adinda Josefa ini menjawab dalam tanda kutip kekhawatiran kita terhadap penerus bangsa kita. Yang menarik juga saya melihat bahwa adik Josefa ini mempunyai hal cukup kuat, substansinya cukup kuat, kemudian logis, peka, observatif, progresif, maupun yang dipermasalahkan artikulasi. Saya pikir sih nggak ada permasalahan dengan artikulasi. Argumentasinya sangat kuat dan objektif, apalagi bagaimana pemaparan mengenai tata cara pemilihan PPK sendiri sudah komprehensif. Jadi ini satu hal yang sangat baik ya untuk generasi penerus bangsa kita. Baik, Mas Archandra, ini kan adalah salah satu ajang yang banyak dan juga dinanti-nantikan oleh siswa-siswi yang juga mau ikut nanti selanjutnya. Nah, menurut Mas Archandra, setelah ada kejadian seperti ini, lomba cerdas cermat yang adil dan objektif yang akan diberikan untuk anak-anak itu tuh harusnya seperti apa? Ya tentu kalau berdasarkan dengan Juknis LCC 4 pilar sesuai dengan ketentuan yang berlaku memang perlu adanya independensi, menjunjung sportivitas, kemudian apalagi LCC 4 pilar MPR ini ternyata mendapatkan atensi cukup baik ya oleh peserta siswa-siswi yang ada di Indonesia, karena memang ini di tahun kedua setelah sebelumnya sempat vakum, tapi alhamdulillah di bawah pimpinan Pak Muzani dan pimpinan lainnya kegiatan ini bisa terlaksana kembali dan ini menjadi satu angin segar buat pelajar siswa-siswi yang ada di Indonesia. Pak Mas Archandra, tapi ini kan lomba juga berlangsung tidak hanya di Provinsi Kalimantan Barat saja. Maksudnya kan ini kan seleksinya itu di setiap provinsi ada sebelum nanti mereka ketemu nih di nasional. Supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi, kemudian mungkin jurinya bisa lebih berkonsentrasi dan benar-benar memastikan jalannya lomba dan jawaban peserta itu tertangkap dengan maksimal. Evaluasi dan langkah lanjutnya apa kira-kira? Jadi gini, yang pertama kemarin kami jajaran pimpinan MPR RI itu mengucapkan permohonan maaf atas beberapa kegaduhan yang membuat sehingga ini menjadi konsentrasi publik. Langkah-langkah apa yang kita tempuh? Yang pertama kemarin kita mengevaluasi dari ketiga juri yang sudah mendapatkan atensi dari publik. Kemarin kita sudah menonaktifkan dan kita akan mengevaluasi
permasalahan teknis apa lagi sih yang membuat sehingga harapannya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan tidak terulang kembali. Oleh karena itu, ada beberapa masukan dari publik. Yang pertama, mungkin sudah pasti mengganti jurinya. Yang kedua, permasalahan ini juga nggak bisa dijadikan suatu alasan. Karena kenapa? Ini kegiatan-kegiatan event nasional, otomatis sudah dipersiapkan sedemikian mungkin. Dan kegiatan ini sangat diminati siswa-siswi. Oleh karena itu kita minta harus dikelola secara profesional. Nah mungkin hal itu yang bisa agar kejadian-kejadian ini tidak terulang kembali. Baik. Menurut Mas Archandra, ada pesan nggak mungkin yang mau disampaikan untuk anak-anak yang juga berprestasi lainnya, yang mungkin serupa dengan Yosefa harus berani mengutarakan pendapatnya, karena kemarin kita lihat ini semua menjadi highlight, Jason, gara-gara Yosefa berani untuk bilang izin, lalu dia menyampaikan apa yang sebenarnya menurut dia salah gitu, Mas. Iya, jadi pesan saya terutama untuk adik-adik Gen Z maupun Gen Alpha bahwa kebenaran akan datang dengan sendirinya tanpa kita perlu mengemis, karena sejatinya kepercayaan itu adalah suatu keabadian yang tidak perlu kita khawatirkan. Jadi untuk anak-anak muda yang berada di manapun kalian berada, jangan pernah takut untuk menyampaikan suatu kepercayaan, karena yakin dan percaya kita punya tujuan yang sama agar bisa menyampaikan dan insya Allah bisa didengarkan. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini semoga tidak terjadi mungkin di kedepannya lagi. Ada juga tuh Mas, saya baca di komen-komen sosmed, mungkin bisa nanti lomba-lombanya itu ada misalnya rekaman langsung. Jadi ketika memang ada peserta protes, langsung bisa boleh dilihat bersama lagi. Lihat bersama lagi, rewind lagi kayak VAR. Betul. Ya, betul. Itu mungkin juga bisa jadi masukan nanti. Tapi semoga kita lihat implementasinya seperti apa di lomba-lomba di berbagai provinsi lainnya sampai dengan nasional. Semoga berjalan dengan sesuai dengan standar. Terima kasih Mas Archandra Muhammad Akbar Supratman, Wakil Ketua MPR RI telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Archandra. Jadi pemirsa, hari ini Josefa Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak yang jawabannya disahkan oleh juri, akan bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Nah, Malena juga pemirsa, sebelum pertemuan ini berlangsung, rekan kami Randi Alfaras juga sempat berbincang dengan Josefa terkait dengan lomba cerdas cermat yang diadakan MPR yang kini menjadi sorotan publik. Pemirsa, lomba cerdas cermat 4 pilar MPR tingkat Kabupaten Kalimantan Barat ini menjadi viral di media sosial usai adanya penilaian yang dinilai keliru dari Dewan Juri. Tentu ini berhasil untuk menjadi viral di media sosial sehingga ini menarik perhatian dari berbagai pihak, baik dari pemerintah bahkan juga dari MPR sendiri sudah memberikan statement, terutama juga dari netizen yang berhasil mengangkat kasus ini sehingga saat ini dari siswa SMA 1 Pontianak yang menjadi peserta di lomba tersebut dipanggil ke Jakarta untuk bertemu dengan sejumlah pejabat. Kali ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan peserta lomba cerdas cermat yang berasal dari SMA N 1 Pontianak utamanya yang mampu untuk protes kepada Dewan Juri atas kekeliruan yang terjadi. Kita akan coba ajak Anda berbincang langsung dengan para siswa tersebut. Halo teman-teman, halo Ocha. Ocha, apa kabar? Baik Mas. Oke, gimana perjalanan dari Kalimantan ke Jakarta? Lancar gak? Lancar, puji Tuhan. Oke, Ocha, mungkin aku mau tanya-tanya sedikit ya soal peristiwa yang kemarin nih. Kan sempat viral ya di media sosial soal keberanian Ocha nih untuk memprotes kebijakan dari Dewan Juri. Ocha gimana? Mungkin apa sih perasaannya saat ini Ocha menanggapi kondisi tersebut? Pertama-tama saya dan tim tidak menyangka bahwa video tersebut bisa booming di berbagai media, dan dari kami juga berterima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan
aspirasi positif dari masyarakat luas, dan semoga hal ini dapat menjadi semangat dan motivasi bagi kami untuk terus melangkah dan berkembang nantinya. Oke, saat ini gimana perasaannya? Gugup kah atau malah semakin bersemangat ya? Kan nanti bakal ketemu dengan sejumlah pejabat ya, bahkan juga kabarnya mau ketemu Mas Wapres ya. Jujur Mas, kalau kita sendiri ini kan kemarin baru saja diinformasikan nih kalau kita dari tim SMA Negeri 1 Pontianak akan berkunjung ke tempat kepresidenan Wakil Presiden. Jujur di sini kami sangat kaget dan juga semangat gitu untuk bertemu dengan beliau. Gitu. Ocha, aku pengen tanya ketika kamu memprotes Dewan Juri ya, sebetulnya apa sih yang ngedorong kamu tuh untuk berani menyampaikan protes ke Dewan Juri ya, Ocha? Mas, untuk saat itu kami dengan rasa dari Ocha sendiri untuk merasa bisa berani itu karena kita adanya kunci jawaban itu pastinya sudah kita pelajari gitu Mas, dan kunci jawaban itu yang telah Ocha lontarkan itu udah sesuai, jadi makanya untuk mendapatkan dari poin itu sendiri pastinya kita menggunakan hal-hal yang sudah kami pelajari seperti itu. Kalau yang Ocha pikirkan saat di atas panggung itu apa sih Ocha ketika saat lomba itu berlangsung? Boleh diceritakan. Saat di atas panggung berlangsung, fokus saya hanya kepada soal dan bersikap tenang agar bisa berpikir jernih. Ketika pertanyaan itu dinilai Dewan Juri keliru gitu ya, apa sih perasaan Ocha saat itu? Perasaan saya kaget sih Mas, karena ternyata setelah saya selesai menjawab kan pertanyaan dilemparkan ke regu B dan regu C, tetapi terdapat kesamaan substansi jawaban yang dijawab oleh peserta lain, dan jawaban itu sama tetapi dari regu kami malah di minus. Kalau boleh tahu nih, setelah perlombaan itu selesai, ada gak pembicaraan atau permintaan maaf dari Dewan Juri? Untuk sampai sekarang belum ada sih Mas, cuman dari MPR RI sendiri itu Mas sudah memberikan konfirmasi dan klarifikasi secara tulis lewat Instagramnya sendiri. Jadi untuk dari Dewan Juri yang terkait itu belum ada sampai hari ini. Berarti kan kalau aku lihat ya di video-video yang viral ini kan teman-teman juga chemistry-nya sangat kebangun gitu, mentalnya juga sangat kuat meskipun Dewan Juri menilai jawabannya salah. Ini gimana sih proses membangun chemistry untuk persiapan lomba tersebut gitu? Jadi Mas, untuk selama kita persiapan dari sebelumnya itu kita sudah ada seleksi kabupaten kota. Jadi di saat kami itu proses belajar mengenai wawasan kebangsaan 4 pilar ini, kami tetap menyelipkan agenda-agenda di mana itu untuk bonding. Jadi tidak hanya semata-mata ketika kita belajar ini untuk menambah wawasan untuk lomba saja, namun gimana kita bisa tenang, kemudian tetap kita ketika menjawab itu dalam keadaan kita kuat gitu, kita berani untuk menjawab. Jadi satu sama lain tetap mensupport sampai saat ini. Kalau boleh tahu apa sih momen yang paling sulit atau pertanyaan yang paling sulit ketika perlombaan sedang berlangsung gitu, Ocha? Menurut saya tantangan terbesarnya adalah menjaga kefokusan dan ketenangan sama kompetisi. Lalu hal itu juga menjadi momen yang paling berkesan karena kami bisa belajar tentang arti tim, di mana kami bekerja sama, saling percaya satu sama lain, dan saling mendukung satu sama lain di dalam tim. Oke, kan ini persiapannya juga lumayan lama ya untuk ikut lomba gitu. Sebetulnya harapannya apa sih dengan mengikuti lomba Cerdas Cermat ini? Targetnya pengen apa sebetulnya gitu? Oke, untuk harapannya kita sendiri Mas, khususnya ini kan LCC tentang 4 pilar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan juga Undang-Undang Dasar. Jadi kami di sini harapannya dalam adanya penyelenggaraan LCC 4 pilar MPR RI ini juga bisa menambah wawasan anak-anak bangsa, karena kita perlu nih menanamkan nilai-nilai yang ada di Undang-Undang Dasar, kemudian arti-arti dalam Bhinneka Tunggal Ika, sehingga ketika kita bersosialisasi ataupun dalam tantangan kerja itu kita tidak melupakan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kan nanti mau dijadwalkan yang ketemu dengan sejumlah pejabat, bahkan Ketua MPR, bahkan Mas Wapres. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan kepada mereka gitu? Mas, kalau dari kami ingin menyampaikan bahwa sekiranya dalam pelaksanaan lomba ini kita tetap menekankan agar teman-teman itu tetap gigih gitu dalam perlombaan, sehingga dalam penyelenggaraan lomba juga dalam tahun-tahun kedepannya itu bisa menyelenggarakan lomba untuk seluruh kalangan siswa, sehingga nanti atas
misi dari badan sosialisasi dari MPR RI itu sendiri bisa dirasakan oleh masyarakat. Mungkin terakhir nih, gimana sih kesan mengikuti perlombaan lomba cerdas cermat ini? Gimana kesannya sejauh ini? Oke, mungkin dari kami Mas di sini sangat amat terkesan ya untuk mengikuti lomba cerdas cermat ini, karena tujuannya tadi ini untuk kita belajar mengenai wawasan kebangsaan, dan pastinya ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari ya. Kemudian juga ini bisa membangun kita chemistry team, kita bonding untuk bersepuluh bagaimana kita belajar, kemudian menghadapi kesulitan ketika kita belajar juga gitu. Kalau gitu, Ocha, teman-teman makasih banyak ya udah mau bincang sama kami. Semangat terus pokoknya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Ya benar, telah tadi tanggapan dari Ocha yang merupakan peserta juga teman-temannya tadi yang merupakan siswa dari SMAN 1 Pontianak, dan sejauh ini pun juga MPR telah memberikan respons dengan menonaktifkan Dewan Juri dan juga pembawa acara pada lomba cerdas cermat 4 pilar MPR tingkat Kabupaten Kalimantan Barat. Dan tidak hanya itu, MPR juga melalui Sekretariat Jenderal juga telah menyampaikan permohonan maaf, dan oleh karena itu juga MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba termasuk pada aspek penilaian. Dan nanti juga pada siang ini rencananya dari siswa SMAN 1 Pontianak dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah pejabat, baik itu dari Ketua MPR maupun juga dijadwalkan akan bertemu dengan Wakil Presiden RI. Dari Jakarta, Randi Alvaras, Raga Firdaus, Metro TV. Itu tadi pemirsa wawancara rekan Randi Alvaras dengan Yosef Alexandra. Tapi nanti usai jeda kami hadirkan ulasan lain soal Jemaah Haji Indonesia lanjut usia dan penyandang. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dari Tanah Suci, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk menunaikan rukun Islam kelima, sebuah perjalanan spiritual yang penuh makna. Kami akan menghadirkan informasi terkini serta kisah inspiratif para jemaah Indonesia dalam menjalani ibadah haji dalam segmen Liputan Haji. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, pengawasan, serta respons terhadap kebutuhan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh pemirsa menegaskan komitmen dalam membangun sistem pelayanan haji yang lebih modern dan terintegrasi melalui penguatan transformasi digital. Digitalisasi difokuskan pada sistem pelaporan, pengawasan lapangan, hingga percepatan proses layanan bagi jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Juru bicara Kemenhaj, Maria Assegaf menyampaikan bahwa transformasi digital menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan jemaah. Dan dengan sistem yang semakin terintegrasi, petugas bisa memberikan layanan yang lebih cepat, terukur, responsif, dan berbasis data. Melalui penguatan teknologi digital, pemerintah juga bisa melakukan pemantauan kondisi jemaah secara akurat. Dan mulai dari pergerakan jemaah, pelayanan akomodasi, transportasi, hingga penanganan keluhan juga bisa terpantau secara real time. Langkah ini jadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lebih tertib, aman, nyaman, terutama menjelang puncak pelaksanaan haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pemerintah berharap transformasi digital tidak hanya mempercepat pelayanan saja, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji bagi seluruh jemaah Indonesia. Transformasi digital ini tentu menjadi bagian dari ikhtiar Kemenhaj untuk bisa memastikan bahwa pelayanan dan pelindungan kepada jemaah berjalan semakin cepat, terukur, dan lebih responsif. Pemirsa, suasana haru dan bahagia menyelimuti acara pelepasan jemaah calon haji Patuna Travel yang digelar di Aston Hotel Bogor. Keluarga dan kerabat nampak memadati lokasi untuk mengantar keberangkatan para calon tamu Allah menuju Tanah Suci.
Suasana haru dan pelukan hangat mewarnai prosesi pelepasan jemaah haji Patuna Travel di Aston Hotel Bogor. Momen ini menjadi penuh emosi ketika para keluarga mengantarkan orang-orang tercinta untuk menunaikan ibadah haji. Ratusan jemaah bersama keluarga mengikuti rangkaian acara yang diawali dengan doa bersama yang dipimpin Ustadz pembimbing. Dalam suasana hikmat, para jemaah memanjatkan harapan agar diberikan kelancaran, kesehatan serta menjadi haji yang mabrur. Kita memberangkatkan jemaah dari Hotel Aston Bogor untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, di mana kita akan kumpul kembali nanti di Hotel Anara untuk berganti pakaian ihram buat bapak-bapaknya yang menuju ke Mekah. Sementara ada juga 2 bis paket biru yang menuju ke Madinah. Di sana nanti kita akan ada briefing sebentar, ada pembagian dokumen, paspor, dan segala macam. Ya Alhamdulillah tadi kita mengadakan upacara pelepasan dengan doa bersama dan foto bersama, sehingga insya Allah menjadi kenang-kenangan kita dan berharap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapat kemudahan-kemudahan dalam perjalanan kita menuju ke Arab Saudi dan insya Allah juga nanti kembali ke Jakarta. Tak sedikit keluarga yang terlihat meneteskan air mata melepas kepergian saudara dan kerabat dengan penuh keikhlasan. Meski berat, kebanggaan juga terpancar karena dapat mengantar orang terdekat menunaikan rukun Islam kelima. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali atas rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Alhamdulillah, berangkat bersama rombongan ini. Dan alhamdulillah, anak-anaknya juga ikut untuk mengantar sini. Ya, doa dari kami itu sudah berdoa sama keluarga di kamar. Doa khusus lah, semoga mereka itu dapat haji dan haji yang mabrur dari doa Allah dan kembali semua rombongan dengan rombongan haji seluruh dunia, insya Allah di Allah SWT dan mendapat haji yang mabrur, insya Allah. Pelepasan ini menjadi awal perjalanan spiritual yang penuh makna bagi para jamaah. Sekaligus momen penuh haru bagi keluarga yang mengantar dengan doa dan harapan terbaik. Dari Bogor, Jawa Barat, Willy Darmawan, Dirham Syah Maulana, Metro TV. Pemirsa, jutaan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia memadati Masjidil Haram untuk menunaikan rangkaian ibadah haji. Lautan manusia terlihat khusyuk beribadah di Ka'bah mulai dari tawaf hingga sa'i. Berikut laporan jurnalis Metro TV Bayu Prayudanto untuk Anda. Inilah suasana Masjidil Haram di pukul 1:30 waktu Arab Saudi. Subhanallah, banyak umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan alhamdulillah saya baru saja menyelesaikan ibadah umroh mulai dari tawaf lalu sa'i dengan berjalan dan berlari-lari kecil di antara dua bukit, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dan tadi saya juga diakhiri dengan tahallul atau mencukur rambut. Umroh yang kami lakukan bersama jamaah haji khusus malam ini adalah bagian dari rangkaian ibadah haji yang akan kami laksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah, di mana umroh ini merupakan bagian dari haji tamattu yang umumnya diambil oleh jamaah haji asal Indonesia sebelum melaksanakan puncak haji di Ar-Musna. Dan selanjutnya ada banyak jeda waktu bagi jamaah haji khusus melaksanakan ibadah sunnah dan ibadah wajib. Dan tentunya kesempatan untuk beribadah di Masjidil Haram akan sangat dimanfaatkan oleh seluruh jamaah haji, karena sesungguhnya siapa yang dapat melaksanakan ibadah apapun maupun wajib ataupun sunnah akan dilipat gandakan pahalanya sebanyak 100.000 kali lipat. Namun lagi-lagi kembali kepada fisik dan stamina para jamaah menjadi hal yang utama, karena
jangka waktu menuju puncak Armusna masih panjang sehingga butuh stamina dan fisik yang harus dijaga oleh para jamaah. Semoga jamaah haji asal Indonesia dapat melaksanakan ibadah haji secara lancar, diberi kemudahan, diberi kekuatan, diberi kesehatan, agar kita semua dapat menjadi haji yang mabrur. Dari Masjidil Haram, Kota Mekah, Arab Saudi, Bayi Paludato, Metro TV. Pemirsa, nanti saya jeda untuk Anda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berangkat menuju Beijing, China untuk menghadiri pertemuan penting dengan Presiden Xi Jinping. Pertemuan ini menjadi sorotan dunia di tengah memanasnya konflik Iran serta ketegangan pasar minyak global. Usai jeda berikut ini. Didukung oleh lawan ketombe dengan Zinc Booster baru. Ketombe no worries. Haji adalah perjalanan tentang menjawab panggilannya. Keraguan sering muncul karena takut salah memilih sahabat perjalanan. Lebih dari 40 tahun, Patuna telah menemani lebih dari 50.000 jamaah beribadah ke Baitullah dengan fasilitas yang nyaman demi ibadah yang khusyuk. Wujudkan ibadah impian Anda sekarang bersama Patuna. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump berangkat menuju Beijing, China untuk menghadiri pertemuan penting dengan Presiden Xi Jinping. Pertemuan ini menjadi sorotan dunia di tengah memanasnya konflik Iran serta ketegangan pasar minyak global. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kak Oma. Sebelum meninggalkan Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan optimistis kunjungan tersebut akan membawa hasil positif. Meski begitu, Amerika Serikat dan China masih memiliki perbedaan pandangan terkait dengan konflik Iran. Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya mendesak China agar menggunakan pengaruhnya terhadap Iran untuk menghentikan perang yang telah berlangsung lebih dari 2 bulan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga berharap China dapat membantu membuka kembali Selat Hormuz. Meski peluang perubahan sikap China dinilai kecil, pemerintahan Trump tetap berupaya menjaga kerjasama dengan Beijing dalam isu perdagangan dan pengawasan ekspor bahan baku fentanyl. Pertemuan Trump dan Xi Jinping diperkirakan akan menjadi sorotan dunia karena berpotensi mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi global. I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problems. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with. And I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. Sementara itu pemirsa, Donald Trump juga sesumbar bahwa ia tak membutuhkan bantuan dari China untuk mengakhiri perang melawan Iran. Need any help with Iran? We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. Their Navy's gone, their Air Force is gone, every single element of their war machine is gone. They've killed a lot of people. They've killed 42,000 people at least over the last month and a half. We win. Mr. President. No matter how you cut it. Mr. President. Usai jeda pemirsa, kita nanti akan hadirkan ulasan lain untuk Anda. Tapi jeda headline news berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami Selamat Pagi Indonesia dan kembali kami lanjutkan informasi. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akan menjalani sidang tuntutan dalam kasus korupsi Chromebook hari ini. Sebelumnya mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif divonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Jadi pemirsa, majelis hakim menyatakan kalau IBAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan primer. Namun terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan sekunder. Dalam pertimbangannya, hakim anggota 2 dan 4 menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Hakim menilai terdakwa memiliki rekam jejak positif sebelum menjadi konsultan di Kemendikbudristek dan tidak memiliki hubungan langsung dengan Nadiem Makarim.
Usai sidang, IBAM menyatakan mengapresiasi adanya dissenting opinion dalam putusan majelis hakim ini. Menurutnya pendapat berbeda itu menunjukkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. IBAM juga membantah sudah menyembunyikan informasi soal harga dalam presentasi pengadaan. Pertama yang saya mau tekankan ya, saya sangat apresiasi seluruh. 1. Menyatakan terdakwa Ibrahim Arif alias IBAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa Ibrahim Arif alias IBAM dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Ibrahim Arif alias IBAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibrahim Arif alias IBAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Saya mau apresiasi juga ada 2 dissenting opinion dalam putusan tadi. Berarti memang sebenarnya sangat tipis ya menurut saya ya tentang putusan itu, dan dissenting opinion menurut saya sangat powerful, sangat kuat sekali, sangat menunjukkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Terlebih lagi setelah di atas dissenting opinion itu ada 3 poin yang menurut saya bisa melengkapi ya dissenting opinion tersebut. Sementara itu pemirsa, Majelis Hakim resmi mengalihkan status Nadiem Makarim yang sebelumnya tahanan rumah, tahanan negara menjadi tahanan rumah. Ketua Majelis Hakim Purmanto S. Abdullah menetapkan pengalihan penahanan Nadiem Makarim dari Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjadi tahanan rumah di kediamannya di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Dalam penetapan tersebut, Majelis Hakim memberlakukan sejumlah syarat ketat terhadap Nadiem Makarim. Di antaranya, pemirsa, terdakwa wajib berada di rumah selama 24 jam penuh setiap hari dan dilarang meninggalkan kediaman dengan alasan apapun, kecuali untuk menjalani operasi, kontrol medis dengan izin tertulis, serta menghadiri persidangan. Silakan ditanyakan sama penuntut. Polisi memastikan akan menelusuri aliran uang dan sponsor yang mendatangkan 320 pekerja warga negara asing ke markas judi online di Hayamuruk, Jakarta Barat. Dan kedatangan mereka ke Indonesia diduga memanfaatkan fasilitas bebas visa. Dengan pengungkapan ini diharapkan jangan sampai Indonesia ini menjadi tempat bagi sarang judi online. Penggerebekan markas judi online di kawasan Hayamuruk jadi penanda keseriusan aparat dalam memberantas perjudian. Total 321 orang berhasil diamankan. Dari jumlah tersebut, 320 tersangka merupakan WNA yang berasal dari 7 negara berbeda dan hanya 1 diantaranya yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Rincian ini disampaikan langsung oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra usai penangkapan. Ia memastikan polisi bakal menelusuri kemana aliran uang hasil praktik judol internasional ini dengan menggandeng PPATK. Kemudian untuk tidak lanjut, dalam hal pengembangan kami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran, baik itu aliran dana maupun sponsor daripada mereka atau para pelaku yang mendatangkan ke sini, termasuk melakukan penelusuran terhadap siapa yang menyewa, sponsor, dan yang menyediakan sarana dan prasarana bagi para pelaku. Wira juga menyebut pihaknya akan bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk saling bersinergi dalam mengejar dalang sindikat ini. Menyambut hal ini, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Adrianto menyebut markas judol di Hayamuruk dikendalikan oleh WNA. Mereka masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas bebas visa. Memang ini pelaku-pelakunya kan orang-orang yang visa online, bebas visa kepada mereka. Bahkan kalau itu orang ASEAN kan bebas visa. Ini rezim bebas visa ini memang dampaknya adalah seperti ini. Kemarin di Kamboja dilakukan banyak kegiatan razia sehingga mereka mencari tempat lain yang mungkin bisa membuat para pelaku itu bebas menjalankan usaha.
Mereka baru 2 bulan kalau nggak salah yang di Hayamuruk ini baru 2 bulan. Jaringan ini sengaja memilih Indonesia sebagai markas mereka karena dianggap sulit terdeteksi. Kasus ini menjadi sirine agar Indonesia bisa memperketat pengawasan WNA, terutama yang terindikasi terlibat kejahatan transnasional. Tim Liputan, Metro TV. Lalu seperti apa pemirsa kantor yang dijadikan markas sindikat judi online jaringan internasional di Hayamuruk? Kita lihat ya, Jason. Ya, untuk informasi selengkapnya kita akan sama-sama lihat liputan jurnalis Metro TV Joy Jones dengan juru kamera Untung Widodo berikut ini. Pemirsa Metro TV, saat ini saya berada di lantai 21 di perkantoran di kawasan Hayamuruk, di mana tempat ini pemirsa dijadikan tempat dilakukannya proses perjudian online yang beberapa waktu lalu pemirsa berhasil diungkap oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pemirsa, tim Bareskrim Polri berhasil untuk mengamankan sebanyak 321 orang yang pada saat itu tengah melakukan aksinya dalam proses sindikat perjudian online. Pemirsa, untuk mengetahui tempat ini bagaimana dioperasikan, saat ini telah bersama kami tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Dapat kita lihat di sini adalah tempat di mana tim Bareskrim melakukan operasi tangkap tangan pada para pelaku. Di sini terlihat meja dan kursi yang pada saat diamankan, meja dan kursi ini penuh dengan PC, laptop, dan alat komunikasi. Saat ini tim penyidik masih melakukan pendalaman. Kita bisa lihat beberapa fasilitas yang disiapkan oleh sindikat ini. Ada loker-loker ya Pak, bisa dibuka mungkin ya Pak? Ya, silakan. Wah, ini dibuat senyaman mungkin ya Pak? Ya, ini loker yang disediakan untuk tempat penyimpanan barang pribadi para pekerja. Kita bisa lihat di sini ada obat-obatan yang mungkin disediakan untuk mendukung kegiatan di sini oleh koordinator sindikat judi online ini. Pak, ini kita berganti ke ruangan yang berbeda Pak. Ini mungkin bisa jelaskan Pak, ini ruangan apa Pak? Apakah berbeda dengan ruangan yang tadi kita lihat, atau sama peruntukannya Pak? Untuk ruangan, memang dalam keterangan para tersangka, kami dapati informasi ruangan yang space besar ini digunakan untuk tim customer service dan marketing. Ada juga beberapa tim khusus yang ditugaskan untuk melakukan rekapitulasi admin, keuangan, dan withdraw. Kita bisa lihat di sisi sini. Ini yang juga pada saat kami gerebek dipenuhi oleh para pelaku. Mereka mengoperasikan komputernya, laptopnya untuk melakukan aktivitas judi online. Lanjutan dari proses ini bagaimana Pak ke depan? Kami akan terus melakukan koordinasi. Hari ini kami sampaikan bahwa kegiatan ini juga didukung oleh jajaran Kementerian Lembaga terkait, mulai dari Kementerian Imigrasi, dari PPATK, dari Kejaksaan Agung terutama. Kami sudah berkoordinasi, juga akan melakukan pendalaman dengan Divub Interpolri yang menjadi fasilitator kami dengan beberapa perwakilan negara di negara kita. Berarti ini akan terus berjalan ya Pak prosesnya? Betul. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya telah berbagi bersama Metro TV. Selamat kembali bertugas Bapak. Ya, itu tadi pemirsa pembincangan saya dengan tim kepolisian bahwa memang ruangan ini digunakan sedemikian rupa, dibuat senyaman mungkin untuk dilaksanakannya proses sindikat dari perjudian online tersebut. Dari Jakarta, Joy Jones, Untung Widodo, Metro TV. Pemirsa, ke informasi berikutnya, Polda Lampung membongkar praktik penipuan dengan modus live scamming. Jadi praktik ini diduga dikendalikan dari dalam rutan kelas 2B Kota Bumi di Lampung Utara. Pemirsa, ada 137 warga binaan yang ditetapkan sebagai tersangka jaringan penipuan asmara online yang kemudian sudah menjalani pemeriksaan. Total kerugian yang dialami korban dalam kasus ini mencapai 1,4 miliar rupiah.
Penipuan ini terbongkar setelah tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama dengan Ditreskrim Suspolda Lampung menemukan 156 unit handphone di dalam rutan. Kemudian Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf mengatakan praktik love scamming ini sudah berjalan terstruktur dan para pelaku punya peran masing-masing, mulai dari pencari korban, pengelola akun palsu hingga pura-pura jadi anggota TNI dan Polri. Tempat kejadian rutan kelas 2B Kota Bumi, Lampung. Total kerugian dari para korban kurang lebih sekitar 1.424.296.000 rupiah. Terduga pelaku, jumlah warga binaan yang sudah dilakukan pemeriksaan sampai dengan hari ini 145 orang dengan rincian dari Blok A di rutan tersebut 56 orang warga binaan, B 36 orang warga binaan, Blok C 53 orang warga binaan. Dari hasil pemeriksaan patut diduga pelaku sebanyak 137 orang. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda sudah masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Steering Committee Global Sumut Floatia menggelar rapat besar bersama seluruh partisipan dan juga kru kapal untuk mendengar masukan dari para partisipan. Pertemuan tersebut digelar kemarin di Marmaris, Turki. Seluruh peserta hadir dalam rapat tersebut termasuk Saif Abu Keshek yang akhirnya kembali bergabung dengan armada Global Sumut Flotilla. Pertemuan ini untuk mendengarkan aspirasi dan kesiapan peserta sebelum Steering Committee memutuskan kapan armada misi kemanusiaan ini mulai berlayar dari Turki. Meski Israel menggagalkan misi ini lebih awal, namun semua peserta menunjukkan semangat yang menggebu-gebu demi kembali berlayar secepatnya menuju pantai Gaza demi bisa mendobrak blokade ilegal Zionis Israel. Selain bantuan fisik, misi pelayaran ini membawa bantuan berupa makanan, alat medis, obat-obatan hingga keperluan balita untuk warga Gaza yang hingga kini masih mengalami genosida. Pemirsa, Abu Keshek akhirnya kembali bergabung dengan armada Global Sumut Flotilla di Turki. Jadi Saif menyuntikkan semangat bahwa perjuangan dan mobilisasi gerakan Sumut Flotilla harus dilanjutkan untuk mendobrak blokade dan pengepungan ilegal Israel atas rakyat Palestina. Kita akan simak wawancara jurnalis Metro TV Andre Septian bersama Saif. Setelah dibebaskan oleh pemerintahan Zionis Israel, akhirnya Saif Abu Keshek tiba di Marmaris, Turki untuk bergabung dengan seluruh delegasi misi Global Sumut Flotilla untuk berlayar menuju Gaza secepatnya. Dan kita hari ini mendapatkan special interview bersama Saif. Halo Saif. Hello. You good? Yes. Good to see you here. And Very Saif, happy to be here. after being interrogated, threatened, and detention, why did you choose to come to here to Marmaris? Because I want to be with our people, the people who are mobilizing, the people who are organizing to support the Palestinian cause. This is where I belong. I have no other place that I want to be at this moment other than being here. I wish I can be with my family. I wish I can be with my kids. But my kids are the reason of why I do what I do, to have a better future for them, to protect their rights, to defend their freedom. We have to mobilize. And I think we have to lead by example. We don't have the luxury to just witness what's going on and watch it. We have to actively mobilize. Part of our reaction to the repression that we face is how we deal with it. And when we receive violence, when we are being repressed, when we are being detained and deported by such a criminal government as the Israeli government, reacting to that with resilience, with resistance and pushing back is a way for us to define our destiny. So I am here to do that. Why do you believe this movement must be growing? Do we have another alternative? Is there anything else happening that we can say that we can go through it? I mean, I am happy to do anything that
we can identify as a collective that is the right thing to do. I believe all strategies are valid. We don't have right now an internationalist movement that contains so many countries and that defends so many struggles and so many rights as the space that we have here. It's still a young space and we still have so much work to do. And of course we have to work with all the other spaces, we have to work with all the other movements. But I don't think that as a civil society we have an option other than mobilizing together if we truly want a different outcome. If we truly want a better future for our kids, then we have to fight for it. And to fight for it, we have to be strong. And our strength is in our diversity, is in our collective process. Saif, Israel intercepted flotilla in international waters, long way to Gaza. And what do you think? Are they trying to stop the humanitarian aid and mention you as a terrorist, or they want silence global to solidarity with Palestine? They want to do everything. Listen, Israel has been working for 80 years to kill hope in Palestine. One of the most important things that we carry with us in the flotilla is hope. The thing that for Palestinians to see that there are so many people around the world that they have not forget them, that they fight for them, that they want to support them. This is very important, fundamental thing that we bring with us on our boats. They don't want that. They don't want people to see that solidarity exists, that there are still people around the world that they believe in humanity. Okay, thank you so much. Thank you for your time and good to see you here. Thank you. Jadi itulah pemirsa bagaimana kerja keras yang dilakukan oleh seluruh organizer misi Global Smooth Flotilla. Meskipun sebelumnya Saif ini sempat ditahan, mengalami penyiksaan di dalam penjara hingga akhirnya hari ini bisa bergabung kembali, tapi misi ini menunjukkan bagaimana dunia harus segera melihat, jangan melupakan apa yang terjadi di Palestina dan tetap meneruskan misi untuk menembus blokade Zionis Israel terhadap rakyat Palestina yang selama ini mereka selalu menghadapi genosida bahkan di tengah gencatan senjata. Dari Marmaris Turki, Andres Septian, Metro TV. Pemirsa, sementara itu jurnalis asal Gaza yang menjadi penyintas kekejaman genosida Israel berbagi cerita kepada Metro TV seperti apa pembunuhan jurnalis di Gaza yang menjadi upaya Israel untuk membungkam kebenaran dan menutupi kejahatan perang di Palestina. Namanya pemirsa Abdurrahman Al-Kahlut, seorang jurnalis asal Gaza, Palestina yang hadir di Marmaris, Turki untuk juga meliput dan mendukung persiapan kelanjutan misi Global Smooth Flotilla di Marmaris, Turki. Ia jadi saksi langsung berbagai serangan militer Israel ke tanah Palestina. Sampai saat ini 280 jurnalis sudah tewas di Gaza. Dan ia juga mengatakan serangan ke kantor pers di Gaza dilakukan untuk mencegah dunia mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya. Baginya kehadiran Global Smooth Flotilla menjadi simbol harapan bagi warga Gaza untuk membongkar blokade serta membuka mata dunia atas krisis kemanusiaan yang terus berlangsung. Okay, I get the sense we are ready to continue. Many frustrations, many different directions and needs held in this space. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.